teman-teman ekonomi syariah. Karena ini harusnya sih lebih seru ya, karena ngomongin syariah gitu ya. Kemarin kalau dengan teman-teman manajemen kita ngomongin pembiayaan untuk UMKM, digitalisasi, dan lain sebagainya. Nah, sekilas biar kenal lebih sedikit lebih ini ya dengan teman-teman, saya tadi saat ini di AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, sebagai Strategic Partnership Manager, dan juga sebagai Program Manager AFSI Academy Partner. Ini program kolaborasi antara kampus dengan asosiasi, termasuk salah satunya FEB UPN yang telah bergabung sejak beberapa tahun lalu. Saya juga menjadi Vice President Capacity Building di Mata Garuda. Mata Garuda ini adalah asosiasi penerima beasiswa LPDP. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, itu ada ikatan penerima beasiswa dan alumninya namanya Mata Garuda. Saya diamanahi sebagai VP Capacity Building. Ini yang menghandle program-program peningkatan kapasitas organisasi maupun penerima manfaat organisasi. Salah satu program yang sering kita lakukan adalah bimbingan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Kita membuat program mentorship dan namanya Cempaka Mentorship Program. Nah, saya juga saat ini sedang menginisiasi sebuah lembaga think tank namanya YIA Institute Indonesia. Saya juga menjadi konsultan di Developia Indonesia. Kalau YIA Institute Indonesia ini spesifik untuk ekonomi dan keuangan syariah, kalau yang Developia ini untuk pengembangan diri, kapasitas terutama untuk anak muda. Teman-teman, kita bisa silaturahmi melalui Instagram ataupun LinkedIn ataupun WhatsApp di @urbancitizen. Nah, itu sebagai sekilas untuk perkenalan teman-teman. Saya S1-nya dulu di UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan S2-nya alhamdulillah S1-nya di Surabaya di UIN Sunan Ampel Surabaya didukung oleh beasiswa program beasiswa santri berprestasi, dan S2-nya di Universitas Indonesia konsentrasi ekonomi dan keuangan syariah di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Kalau yang S2 didukung oleh beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kalau S1-nya dulu hukum, yang kedua ke strategi, tapi spesifik ekonomi dan keuangan syariah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang fintech peer-to-peer lending atau P2P yang biasa paling sering kita dengar. Tapi selain itu yang paling familiar adalah P2P itu juga sering disebut oleh masyarakat pada umumnya dengan pinjol, pinjaman online. Gitu. Tapi para pelaku fintech itu tidak senang disebut dengan pinjol. Nah, teman-teman kemarin tentu udah dapat kabar ya, pernah dapat kabar nggak sih kalau mahasiswa banyak terjebak pinjol ilegal dan legal di salah satu kampus di Bogor, gitu ya. Itu gara-gara kakak kelasnya tuh untuk dapat sponsorship akhirnya kena cibulin ya. Jadi numpuk hutangnya di fintech peer-to-peer lending. Nah, itu salah satu kenapa penting mata kuliah ini, semoga agar teman-teman semakin aware bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Namun hari ini kita sebagai pengantar ya, tentu kita nggak akan membahas detail semuanya, maka nanti kita akan spesifik pada hari ini kita bahas 4 poin aja, mungkin 5 poin. Pertama kita akan mendiskusikan tentang pengertian atau definisi fintech peer-to-peer lending syariah, yang kedua regulasinya bagaimana di Indonesia, yang ketiga skema dan akadnya, dan yang keempat startup-nya yang ada di Indonesia bagaimana. Nah, tapi harapannya juga dari perkuliahan ini, teman-teman yang kuliah ekonomi dan keuangan syariah, akhirnya memiliki wawasan yang lebih luas tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Apa maksudnya? Agar semuanya semakin aware bahwa selain bank syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, microfinance syariah, BPR syariah, BMT, koperasi, dan lain sebagainya, ada juga lembaga keuangan namanya fintech syariah. Salah satu fintech syariah itu adalah fintech peer-to-peer lending syariah. Nah, mungkin ketika di awal perkuliahan Bu Lili sudah menjelaskan ya, apa-apa saja fintech syariah yang ada di Indonesia. Ada 4, fintech payment, fintech peer-to-peer lending, fintech securities crowdfunding, dan fintech inovasi keuangan digital. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu ada lembaga keuangan syariah alternatif lainnya yang baru, maka kita bisa menjadikan ini opsi kita untuk opsi untuk melakukan penelitian. Jadi kalau kemarin kasusnya selalu ada di bank syariah, pegadaian, pembiayaan, dan pasar modal syariah dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa juga meneliti tentang fintech.
peer-to-peer syariah. Yang kedua, bisa memiliki alternatif opsi untuk berkarir di kemudian hari. Jadi instead of untuk bekerja hanya tujuannya di bank syariah dan lain sebagainya, tapi sekarang ada tambahan, ada nambah opsinya yaitu di fintech syariah. Salah satunya P2P syariah. Dan yang lainnya tentu dengan adanya mata kuliah ini atau topik ini, nanti teman-teman juga dapat gambaran bagaimana update terkini terkait layanan keuangan syariah di dunia maupun di Indonesia. Gitu. Itu sebenarnya the ultimate goals daripada perkuliahan ini. Nah, sekarang kita langsung ke pengertian fintech peer-to-peer syariah. Jadi kalau secara definisi P2P syariah itu adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disebut dengan juga LPB 2TI. Penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Jadi ini adalah definisi dari regulasi dari POJK nomor 10 tahun 2022. Nah, jadi fintech peer-to-peer lending itu adalah mempertemukan pemberi dana dan penerima dana secara langsung. Gitu. Kalau di bank kita ketemu pemberi dana atau si orang yang menabung, itu dengan orang yang menerima kredit atau pembiayaan itu tidak langsung kan. Nah, tapi kalau di peer-to-peer itu langsung. Nah, jadi dan melakukannya secara melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Jadi semuanya online. Gitu. Jadi ini adalah semacam platform untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Jadi tetap ada namanya kalau kita dengar fungsi intermediasi itu ya, ada yang surplus, ada yang defisit gitu ya. Nah, dipertemukan. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui sistem elektronik. Jadi ini adalah mempertemukan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang bisa membutuhkan dana dan orang yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan atau diinvestasikan gitu. Nah, di Indonesia fintech peer-to-peer lending ini sebenarnya POJK-nya sudah ada sejak 2016 dan ini baru diperbaharuin lagi gitu ya. Dan di Indonesia kalau kita ngomongin fintech, ngomongin lembaga keuangan, maka kita tidak boleh terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Nah, maka regulasi utama yang mengatur fintech peer-to-peer lending syariah di Indonesia itu ada dua. Pertama, POJK nomor 10 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dan yang kedua tentunya namanya layanan keuangan syariah, maka tentu harus didukung oleh fatwa. Dan fatwanya sudah ada. Fatwa DSN MUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat bahwa insya Allah ya, MUI melalui DSN itu sangat update terkait layanan-layanan keuangan yang berkembang di digital gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini POJK tentang peer-to-peer itu muncul 2016, 2018 itu sudah ada fatwa syariahnya, fatwa fintech P2P syariahnya gitu ya. Dan di fatwa ini juga mengakomodir inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending. Nah, jadi dua ini regulasi utamanya. Tentu dalam menyelenggarakan sebuah layanan keuangan, apalagi berbasis teknologi, maka sebenarnya masih banyak regulasi lainnya yang harus dipatuhi. Ada undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data, ada juga misalnya tentang layanan edukasi dan perlindungan konsumen, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tapi yang utamanya dua ini. Nah, jadi regulasi fintech syariah atau fintech P2P syariah di Indonesia adalah POJK dan fatwa. Jadi selain mengikuti POJK juga tentu transaksi kesyariahannya dikonfirmasi yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa telusurin ya POJK-nya kalau ingin lebih tahu lebih dalam. Nah, sekilas ya perbedaan P2P syariah dengan konvensional. Kalau yang konvensional memang ada persamaan tentunya ya, memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan, tata cara umum. Tapi terdapat banyak perbedaan mendasar, di antara keduanya perbedaan menyangkut aspek legal,
Nah, kalau dia fintech P2P konvensional, dia nggak mesti ikut dengan fatwa DSN MUI. Yang keduanya, struktur organisasi. Kalau konvensional tentu tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, tentu dia nggak punya staff syariah compliance. Nah, kalau yang syariah punya usaha yang dibiayai. Tentu kalau fintech syariah hanya boleh membiayai usaha-usaha yang halal. Nah, usaha-usaha yang sesuai yang toyib gitu ya, yang halal dan toyib. Dan juga mungkin ada perbedaan di corporate culture-nya. Lantas bagaimana skema dan akad fintech P2P syariah di Indonesia? Jadi fatwa yang tadi saya sampaikan, fatwa DSN MUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah itu sebenarnya mengakomodasi 6 skema. Jadi 6 ini yang bisa difasilitasi oleh fintech P2P syariah. Ada namanya pembiayaan anjak piutang atau factoring, atau disebut dengan juga invoice financing. Ada yang kedua pembiayaan pengadaan barang pesanan, purchase order atau PO financing, dan ada pembiayaan berbasis komunitas atau community based financing. Ada juga pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online. Ada juga pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan dengan yang melakukan pembayaran melalui payment gateway, dan ada pembiayaan untuk pegawai. Tapi dari 6 skema yang diakomodasi oleh fatwa DSN MUI ini yang sudah dilaksanakan oleh fintech peer-to-peer lending syariah Indonesia itu yang 3 yang saya tebalin di atas ya. Ini yang sudah terjadi ya. Invoice financing atau factoring, pembiayaan barang pesanan atau purchase order financing, dan juga pembiayaan berbasis komunitas atau community based financing. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu skema yang 3 ini aja. Nah, kalau pembiayaan anjak piutang syariah atau syariah factoring itu adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan utang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai talangan atau cord yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga atau payer. Jadi, misal Mas siapanya, Mas Friendly misalnya, dia punya usaha dan dia punya invoice ya, punya piutang gitu ya, punya piutang piutang ke suatu perusahaan gitu ya. Nah, tapi dia butuh cash flow kan. Ini kan piutang ini kan nggak bisa dipakai belanja gitu ya. Nah, butuh uang untuk cash flow, maka bukti invoice ini bisa dibawa ke fintech P2P untuk bisa diuruskan penagihan piutangnya, nanti akan ditalangi dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi akadnya yang dipakai ada akad wakalah atau wakalah bil ujroh, dan juga akad core. Landasannya tentu fatwa DSN tentang wakalah bil ujroh, tentang core, dan lain sebagainya. Ini adalah invoice financing. Dan yang kedua, skemanya kira-kira seperti ini. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, teman-teman, ada beberapa pihak yang terlibat di sini kan. Yang pertama adalah beneficiary. Beneficiary itu adalah orang yang mengajukan pembiayaan. Ya. Orang yang menerima manfaat dari P2P itu beneficiary namanya ya. Dan ada yang di bawah ada payer, pihak ketiga yang memiliki hutang kepada beneficiary, atau beneficiary memiliki piutang kepada si payer. Terus yang sebelah kanan ada funders. Funders ini adalah orang-orang yang nantinya menginvestasikan uangnya atau dalam tanda kutip meminjamkan uangnya kepada beneficiary. Nah, yang di tengah adalah peer-to-peer atau fintech-nya. Fintech-nya menjadi penengah dari ini sekalian. Jadi kira-kira skemanya bagaimana? Kita lihat dari satu ya. Jadi ada terjadi perjanjian dagang yang berintegrasi dengan hubungan hutang piutang dengan bukti invoice antar beneficiary. Jadi beneficiary adalah kira-kira si pengusaha yang memiliki piutang kepada payer, dan dia ingin dia butuh cash flow untuk keberlangsungan usahanya gitu. Nah, dia datang ke fintech mengajukan jasa atau pembiayaan. Nah, misal tadi fintech syariah, saya punya invoice nih, nilainya 1 miliar dari perusahaan ABCD. Nah, ini akan dibayar mungkin sekitar 3 bulan kemudian. Namun sekarang saya butuh cash flow untuk bla 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 bla. Nah, beri kasih tahulah sama dia. Nah, datang ke P2P. Setelah di-assess oleh peer-to-peer-nya dan lain sebagainya, oke, kamu butuh 1 miliar, nanti udah ngomongin ujroh, dan lain sebagainya, maka dimasukkanlah ke aplikasi fintech peer-to-peer tersebut.
Maka ketika masuk ke fintech peer-to-peer tersebut, maka misalnya tadi perusahaan atas nama PT Preti Alfarobi gitu ya, dimasukin di situ fintech, nama perusahaannya, invoice-nya, penjelasannya kayak kita baca prospektus ketika beli saham, maka nanti si para funders atau si investor itu akan menginvestasikan uangnya ke sana. Mulai dari biasanya kalau fintech itu dari 1 jutaan. Jadi ada si A invest 1 juta, ada yang 2 juta, 10 juta dan lain sebagainya. Si beneficiary dalam peraturannya boleh mengajukan pembiayaan ke fintech peer-to-peer itu maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi maksimalnya 2 miliar pembiayaannya. Kira-kira seperti ini sederhananya. Jadi fintech peer-to-peer itu yang di tengah-tengah, gitu ya. Dia menghubungkan para stakeholder yang ada di sini, yaitu beneficiary, payer, funders, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk skema akad invoice financing. Dan yang kedua, nanti kita akan coba ini ya, nanti akan saya tampilkan bagaimana bekerja di websitenya, nanti kita tunjukkan. Nah, yang kedua, ada fintech pembiayaan pengadaan barang atau purchase order. Nah, saya kasih contoh lagi lebih sederhana adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Ini bisa pakai akad wakalah, jual beli, mudharabah atau musyarakah. Fatwa DSN yang dipakai yang relevan lainnya. Misal, ketika purchase order financing ini contohnya gimana? Saya coba kasih konteks yang lebih mudah. Misal di sini, oke. Nah, misal Mbak siapa ya namanya? Pilih kemarin. Oke, Mbak Dinar. Mbak Dinar ini punya usaha misalnya, kala itu ceritanya Mbak Dinar ini ikut PKM bisnis, terus PKM bisnisnya bagus dan dapat menang gitu, dapat modal untuk memulai bisnis ayam geprek gitu ya. Misalnya ayam geprek yang jualan di Pondok Labu gitu ya. Jualan di sana, ayam gepreknya enak, bagus, ada inovasinya lah pokoknya. Ada inovasinya, rempah-rempahnya dan lain sebagainya. Nah, karena ikut lulus PKM maka sering disupport oleh kampus. Akhirnya dapat sertifikasi halal, dapat permodalan, ikut lomba wirausaha, menang dan lain sebagainya. Dan enak ayam gepreknya ini gitu. Nah, ayam geprek yang dijual di gerobak yang bagus gitu di sekitar Pondok Labu. Suatu saat Budekan itu lewat terus penasaran, ini mahasiswa saya nih, saya pengen beli, dibeli sama Budekan ini ayam gepreknya. Dicoba sama Budekannya enak, wah enak. Terus bulan depan itu ada yudisium di UPN, di FEB. Mahasiswa yang di yudisium itu misalnya sekitar 1.000 orang. Terus Bu Dekannya bilang, kemarin saya makan ayam gepreknya Mbak Dinar, itu enak banget. Kita pesan itu aja untuk konsumsi orang tua, wisudawan lah, wisuda deh. Konsumsi orang tua dan wisudawan nanti. Baru dipesan berapa kira-kira? 5.000 bungkus. Gitu. Nah, kebayang nggak Mbak Dinar yang tadi cuma jualan di gerobak yang bagus itu, yang misalnya sehari bisa jual 100 sampai 150 bungkus, terus tiba-tiba di order 5.000 bungkus. Pasti kewalahan. Kewalahan, satu, nggak punya modal untuk bisa belanja untuk 5.000 bungkus, dan kedua, nggak punya orang banyak untuk bisa masak itu, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah modalnya akan terbatas untuk bisa memenuhi pesanan itu kan. Tapi terus akhirnya, tapi kan dari kampusnya jelas pengen pesan 5.000. Ada namanya bukti PO-nya, ada bukti pesanannya kan. Nah, bukti pesanan dari dekan tadi, bukti pesanan dari fakultas yang 5.000 bungkus tadi, dibawalah oleh Mbak Dinar ini ke fintech peer-to-peer. Dibilangnya sama fintech peer-to-peer, fintech saya ini punya usaha ayam geprek, bla bla bla, dikasih profilnya ya, tentu udah berizin ya, PT-nya udah ada dan seterusnya, laporan keuangan. Nah, ini di order oleh dekanat 5.000 bungkus. Saya nggak punya modal. 5.000 bungkus ini kira-kira berapa ya? Misal saya coba kalikan, teman-teman. Kalau satu bungkus itu misalnya modalnya adalah 15.000, maka 5.000 itu kali 15.000, 75 juta. Oke, kita naikkan. Modalnya misalnya, karena ini dibuat premium, modalnya satu bungkus. Oke, dipesan 10.000. Dipesan 10.000 bungkus, dikali harganya 25.000. Ini harga modal. Maka Mbak siapa namanya, Mbak Dinar tadi butuh 250 juta.
untuk modal untuk bisa memenuhi pesanan 10.000 bungkus tersebut. Nah, maka dia datang ke fintech peer-to-peer. Nah, fintech peer-to-peer, saya ada pesanan, harga ayam geprek saya ini 35.000 satu bungkus, tapi saya butuh satu satu apa namanya 35.000 satu bungkus, tapi modalnya itu 25.000 satu bungkus. Saya butuh permodalan sekitar 250 juta lebih untuk memenuhi pesanan dari dekanat tadi. Ini bukti pesannya. Dikasih ke fintech peer-to-peer, bukti pesan itu tadi. Dikonfirmasi lah sama fintech peer-to-peer tadi kan. Namanya kalau teman-teman pernah magang di bank adalah proses scoringnya ya. Ada kredit scoring yang dianalisa ini beneran nggak? Mungkin juga ditelepon tuh ke fakultas, ini beneran kalian yang mesen ke ayam geprek ini sekian dan seterusnya, dikonfirmasi oke. Akhirnya karena udah dikonfirmasi oke, baru dimasukkanlah ke platform atau ke website atau ke aplikasi fintech peer-to-peer tadi. Baru masuk di situ. PT Dinar Ayam Geprek butuh modal 250 juta. Dia menjanjikan bagi hasil misalnya 15% per tahun, sekitar setara 15% per tahun. Maka si funders atau investor yang sebelah kanan ini akan menginvestasi ke situ. Mas Ahmad investasi 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Nah, nanti di sana uangnya udah kekumpul di fintech, baru disalurkan ke Mbak Dinar, baru Mbak Dinar ini mengeksekusi pesanan dari dekanat tadi, nanti dekanat udah bayar uangnya, baru dikembalikanlah uang tadi beserta imbal hasil yang telah dijanjikan. Sederhananya seperti itu. Nah, semoga teman-teman nyambung. Mudah dipahami? Coba angkat tangan yang paham atau yang belum paham ya. Raise hand di fiturnya. Semoga apa ya bisa dipahami dengan sederhana. Ini sudah saya sederhanakan dengan sesimpel mungkin. Jadi intinya kalau yang purchase order ini adalah ada pesanan yang besar dan kita butuh modal untuk memenuhi pesanan tersebut, maka kita bukti pesanannya, bukti PO-nya kita bawa ke fintech-nya. Bukti PO itu kita bawa ke fintech, dan selanjutnya itulah yang menjadi dasar si fintech untuk melakukan pembiayaan, menerima pembiayaan daripada beneficiary, dan akhirnya para investor atau funders itu berinvestasi ke pembiayaan tersebut. Nah, kenapa namanya peer-to-peer? Karena dia menghubungkan langsung antara funders dengan beneficiary. Jadi fintech peer-to-peer ini dia enggak mengumpulkan, tidak mengendapkan uang itu, tetapi spesifik uang yang dikumpulkan itu hanya untuk yang project yang dipilih oleh si funder. Kalau misalnya kita itu nyimpan uang di bank, di deposito misalnya, atau kita nabung dan uang kita itu dipergunakan, maka kita tidak tahu itu spesifik dimanfaatkan untuk bisnis apa, sektor apa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ini ke peer-to-peer, maka kita bisa sebagai investor, sebagai funders, kita tahu. Dan kita yang menentukan uang kita itu pengen dipakai untuk apa. Nah, jadi karena dia berbasis project. Kira-kira seperti itu. Ini skema kedua yang diakomodir oleh Fatwa DSN MUI tentang fintech peer-to-peer lending. Bentar. Baik, kita lanjut ke skema yang ketiga. Skema yang ketiga adalah pembiayaan berbasis komunitas atau community based financing. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator atau pengurus komunitas. Teman-teman ada yang pernah dengar advisory? Kalau ada, boleh komen. Ada yang pernah dengar startup advisory? Nggak ada? Startup advisory. Nanti teman-teman boleh kepoin deh startup advisory. Ini contohnya nanti ada kaitannya dengan advisory soalnya. Contohnya advisory. Jadi pembiayaan berbasis komunitas itu seperti ini teman-teman. Kalau tadi pembiayaannya itu berbasis PO dan berbasis invoice, maka yang ini berbasis komunitas. Jadi maksudnya bagaimana? Misal alumni daripada FEB UPN nanti punya koperasi misalnya, atau punya koperasi atau punya komunitas pengusaha alumni FEB UPN Veteran Jakarta. Nah, jadi
Yang dibiayai adalah anggota-anggota daripada komunitas ini, tapi dikoordinasikan melalui pengurusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya kita kalau kita itu apa namanya ya, misal nih di komunitas FEB ini tadi ada satu yang fokus pada ternak lele. Nah, jadi kalau dia butuh pembiayaan, dia bisa ajukan ke fintech peer-to-peer lending, tapi harus melalui koordinasi dengan koordinator atau pengurusnya. Jadi ini lebih mudah terkoordinir dan juga bisa meminimalisir resiko, ya kan? Karena sesama ekosistemnya atau berbasis komunitas yang ada, gitu. Jadi saling kenal. Makanya itu dikoordinasiin gitu. Jadi kayak koperasi kayak gitu ya, tapi nggak persis seperti koperasi, tapi hanya untuk membiayai anggota yang ada di komunitas tersebut, gitu ya. Hanya untuk anggota itu. Nah, dari anggota ini nanti yang bekerja sama adalah komunitasnya. Maka komunitas peternak lele alumni FEB UPN itu kerja sama fintech peer-to-peer lending syariah. Nanti kalau misalnya ada pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh anggota komunitas, itu bisa langsung ke fintech-nya, tetapi melalui koordinasi oleh si pengurus atau si komunitasnya. Nah, sehingga ini bisa meminimalisir resiko, bisa meminimalisir fraud. Kenapa? Karena si pengurus atau koordinator komunitas tentu lebih ngerti ya. Dia udah tentu akan mau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada orang-orang yang dikenal baik secara attitude, baik secara kinerja, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa diakomodasi oleh fintech peer-to-peer melalui skema yang disebut dengan community-based financing. Gitu. Fatwanya juga ada fatwa wakalah di sini, dan juga bisa menggunakan jual beli, ijaroh, musyarakah, mudharabah, atau lainnya. Nah, skemanya kira-kira seperti ini. Ini komunitas yang bawah, tadi ya, alumni ikatan alumni yang tadi. Nah, jadi beneficiary itu adalah otomatis adalah anggota terdaftar pada komunitas itu. Nah, jadi dia mengajukan pembiayaan ke fintech P2P, baru nanti para funders atau para investor yang di kanan membiayai proyeknya itu. Nah, nanti pemberian baru kalau udah terkumpul disampaikanlah pembiayaan, diberikanlah pembiayaan itu kepada beneficiary tadi. Nah, jadi nanti juga dia membayar imbal hasil, margin, ujroh, atau bagi hasil melalui komunitas yang terkoordinasi. Tapi masalah pembayarannya nanti itu melalui komunitas gitu. Jadi ini sebenarnya juga memitigasi resiko-resiko yang potensial muncul. Fraud, orang lari, kabur, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga mempermudah si fintech untuk mengidentifikasi calon krediturnya kan, atau si beneficiary-nya, karena dia terdaftar di komunitas, tentu udah sama-sama kenal dengan orang-orang yang ada di komunitas atau yang diketahui oleh para pengurus komunitas tersebut. Nah, ini teman-teman apa namanya, skema yang bisa dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending syariah. Jadi dari sekian banyak skema, ada 6 skema yang ada di fatwa 117, maka apa namanya, 3 ini yang sudah terjadi di Indonesia. Sebelum kita lanjut, kita akan lanjut dengan topik berikutnya tentang startup fintech syariah Indonesia, P2P. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh raise hand, langsung tanyakan sekarang. Silakan teman-teman. Atau ada yang sudah pernah menggunakan fintech peer-to-peer lending di sini? Belum ya? Oke, baik. Pak, izin nanya, Pak. Oh, siapa? Oke, Andira ya? Iya. Pak, Silakan. berarti kalau di pinjam di P2P, fintech P2P lending syariah itu nggak ada batasan maksimal jumlah dana yang mau dipinjam ya, Pak? Baik, Andira. Tadi saya sempat sebut sekilas ya. Kalau untuk di fintech peer-to-peer lending itu maksimalnya 2 miliar. 2 miliar, gitu ya. Maksimal 2 miliar. Nah, kalau misalnya kelebihannya fintech syariah, dia membiayai adalah, yang dibiayai adalah proyek-proyek atau pelaku-pelaku usaha. Beda dengan fintech-fintech konvensional pada umumnya yang dibiayai apa saja, gitu ya. Karena fintech konvensional orang minjem, jatuhnya memang minjem uang kan. Ada yang beli handphone, beli
modal nikah juga ada, beli handphone, beli banyak lah ya kalau fintech yang konvensional ya. Nah, kalau yang syariah dia adalah membiayai proyek-proyek yang atau UMKM saja. Yang kebanyakan itu yang syariah. Oleh karenanya makanya di sosmed kita nggak nemu sentimen negatif terhadap fintech syariah karena dia nggak mengakomodir atau tidak memfasilitasi orang-orang gabut itu terus tiba-tiba buka YouTube ada lewat iklan pinjol terus diklik. Nah, itu kan. Nah, yang syariah nggak bisa kayak gitu. Karena yang syariah kalau kita mau dapatkan pembiayaan harus ada bukti-bukti seperti tadi. Ini digunakan untuk apa? Oh iya, ini punya invoice, punya piutang, ini punya purchase order, ada bukti pesanan. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi yang dibiayai langsung ke proyeknya. Makanya nominal yang di fintech peer-to-peer syariah, biasanya mereka mau membiayai atau menyalurkan pembiayaan di atas 100 jutaan. Nah, jadi tidak kayak fintech pinjol pada umumnya yang bisa dari 1 juta sampai 20 juta gitu ya. Nah, gitu. Itu Andira, semoga terjawab ya. 2 miliar. Kalau butuh di atas 2 miliar, fintech ada solusinya nggak? Nah, itu kita bahas minggu depan. Itu di fintech securities crowdfunding, dia bisa sampai 10 miliar. So, yang ini sampai 2 miliar saja. Iya, makasih Pak. Terus kalau untuk tadi kan untuk pembiayaan UMKM, berarti juga UMKM itu harus yang halal juga Pak, atau harus punya sertifikasi halal atau nggak perlu, yang penting jualannya ya. Oke, yang jelas sektor usahanya nggak boleh bertentangan dengan syariah, itu yang Andira ya. Kita belum nemu yang spesifik, misalnya mengharuskan ada sertifikasi halal gitu ya. Mungkin kedepannya bisa, tapi tidak spesifik juga gitu. Karena biasanya yang dibiayain itu kan bukan makanan langsung kayak gitu, biasanya pengadaan, banyaknya pengadaan kan. Nah, dan jadi kalau yang spesifik ngucapin buat requirement sertifikasi halal enggak, tapi yang jelas sektornya pasti sektor-sektor yang tidak melanggar syariah. Tidak mungkin membiayai perusahaan misal yang makruh-makruh kayak rokok mungkin nggak mungkin juga, atau apalagi minuman keras, pengadaan daging babi misalnya itu nggak mungkin. Tapi kalau pengadaan daging ayam, pengadaan daging sapi itu banyak banget itu di fintech. Nah, jadi dia harus seperti itu. Tentu sektor-sektornya yang tidak melanggar syariah juga. Gitu. Itu ya, Andira. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, sekarang ada lagi teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, jika belum sambil nunggu kita coba lihat praktek bagaimana. Ini saya akan coba ke salah satu fintech peer-to-peer syariah. Jadi ini tampilan, semoga jelas. Nah, ini tampilan ketika saya masuk kepada fintech-nya sebagai investor atau sebagai funder, ya, bukan sebagai orang yang butuh dana atau beneficiary. Nah, ketika kita masuk ke fintech-nya, nanti kita dilihat seperti ini, lihat daftar kampanye atau daftar kampanye itu adalah daftar proyek-proyek yang bisa kita biayai. Kita tinggal klik, misal kita klik yang enak, yang mana yang mudah ya. Nah ini, Gotama, lokasinya di Sulawesi Selatan, akadnya musyarakah. Pengadaan 5.000 liter minyak goreng dan 5.000 kilogram gula. Dia butuh berapa uang? 1,825 miliar. 1 miliar 825 juta. Saat kita buka, ini baru terkumpul 18,38%. Proyeksi imbal hasil itu 5,50% dalam 3 bulan. Kalau kita hitung per tahun, ini jadi berapa udah ya? Sudah hampir 21 something, ya kan? Per annum-nya itu udah sampai 20% ke atas. Teman-teman tahu deposito berapa? Biasa imbal hasilnya setara berapa? Mungkin bisa jawab, deposito atau tabungan di bank yang lagi magang di bank. Deposito berapaan biasanya imbal hasilnya per tahun? Setara berapa? Ada yang bisa jawab? Imbal hasil deposito atau tabungan di bank
itu sekitar 4-6% mungkin. Tapi bisa di cross check. Nanti bisa yang kalau lagi magang di bank itu bisa dikonfirmasi. Nah, itu setahun itu sekitar 4-5%. Di fintech ini tadi berapa? Kalau per tahun itu dihitung, itu bisa jadi sampai 20% imbal hasilnya. Nah, kampanye ini dimulai mungkin berakhirnya sekitar nanti tanggal 2 April 2023. Ada 27 hari lagi. Nah, misal kita pengen ini. Kita pengen invest ke sini. Kita tinggal pertama kita akan pelajari dulu detailnya. Kita pelajari detailnya dulu. Nah, di sini ada profilnya. Ada profilnya dalam profil singkat di video, dan selanjutnya ada deskripsi proyeknya. PT Gotama Goa Tani Mandiri menerima, nah kan menerima pesanan, berarti ini tadi kategori purchase order ya, menerima pesanan. Minyak goreng dan 8.000 kilo dan gula minyak goreng 8.000 liter, gula 8.000 kilogram. Yang ke gudang RSI di Bogor. Udah jelas kan siapa yang mau minjem, siapa yang mau mesan kan? Si Gotama dipesan oleh RSI di Bogor itu 8.000 liter minyak goreng dan 8.000 kilogram gula. Hubungan kerjasama dan ini dimulai karena ini ada profilnya lah ya, semacam prospektus. Ini juga proyek ini merupakan pesanan keempat. Nah, jadi kita tahu bahwa dia udah beberapa kali melakukan itu. Nah, ini perusahaannya, legalitasnya. Nah, ini ada legalitasnya juga kan, legalitas yang memesan. Ratu Segar Indonesia. Ini direktur si PT Goanya. Jaminannya apa? Pengamanan jaminan pribadi, cek mundur, dan lain sebagainya. Ini dijelasin juga risikonya. Struktur pembiayaannya seperti ini. Mitra proyek, atau si Gotama tadi, pendana, si investor. Dalam hal ini saya yang lagi login. Terus akadnya musyarakah. Pendana juga punya akad wakalah ke etis, atau ke etis adalah fintech peer-to-peer-nya, dan mitra proyek punya akad wakalah diluncur dengan etis. Oke? Baru kita lihat sampai bawah. Nah, strategi pengembalian. Alur pembalian setelah menerima pembayaran PT Ratu Segar Indonesia atas selesainya pekerjaan, PT Goa Tani Mandiri akan mencairkan dana milik pendana beserta bagi hasil jika ada, maka akad musyarakah telah selesai. Nah, terus kalau misalnya kita pengen invest, ya udah tinggal di sini tadi nih. Masukin berapa kita pengen investasi. Ketik di sini minimal, nanti dia muncul imbal hasilnya berapa kira-kira, pajaknya berapa kira-kira, itu udah muncul langsung. Nah, ini kebetulan saya nggak bisa klik karena apa namanya, RDF saya udah kosong, udah habis. RDF itu rekening dana funder. Kalau di investasi saham apa? RDI, ya kan? Rekening dana investor. Kita top up ke situ kan? Baru top up di situ baru kita belikan saham. Nah, di sini juga gitu. Kebetulan uang saya yang ada di etis itu semua udah kepake gitu ya. Jadi nggak bisa klik itu. Jadi kira-kira kalau kita klik ini nanti dia muncul estimasi imbal hasilnya berapa. Estimasi imbal hasil, estimasi imbal hasil setelah pajak. Gitu. Oke, coba kita lihat yang lainnya lagi. Ini kan contoh yang di P2P. Nah, sekarang kita etis ya. Ini kita contoh ke fintech lainnya. Namanya fintech P2P Alami Syariah. Ada yang pernah dengar Alami Syariah nggak? Harusnya udah ya. Ini fintech yang paling populer lah. Salah satu yang paling populer di Indonesia, fintech syariahnya ini Alami. Dia punya punya beberapa anak usaha juga. Nah, ini kita lihat. Oke, sebentar. Nah, ini ada pendanaan kan? Kita lihat kodenya. Total pembiayaan. Nah, kita lihat yang atas ini ya. Oke, total pembiayaannya berapa dibutuhkan? 2M. Tadi Andira sempat nanyakan maksimal berapa? Itu 2M. Makanya maksimal 2M. Jadi nggak ada yang di atas itu ya. Nah, imbal hasil. Nah, kalau tadi etis, apa bedanya sama alami? Kalau tadi etis itu kan dia buat imbal hasilnya sesuai dengan proyeknya. Ya kan? Sedangkan kalau si alami, dia langsung buat imbal hasilnya setara per tahunnya. Gitu ya. Kalau tadi kan proyeknya 3 bulan, jadi etis cuman buat imbal hasil sesuai dengan 3 bulan.
Tapi kalau dikalikan jadi setahun, dia jadi kali 4 kali. Kalau 3 bulan kan 3 kali 4 jadi 3 kali 5 jadi 20. Nah, kalau ini at least setara 13% dalam setahun langsung. Jadi otomatis seperti itu dibuatnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Kita lihat profil perusahaannya. Nah, merupakan, nah ini berarti ini sektornya sektor konstruksi. Ya, pelan-pelan. Kayak agak loading. Nah, di sini ada penjelasannya, ada fact sheet-nya juga di sini, semacam prospektus. Nah, ini ada dalam bentuk PDF biasanya. Ini penjelasan daripada nih. Financing fact sheet hanya untuk tujuan benar. Jadi butuh berapa? Butuh 2M. Estimasi hissah milik alami itu ekuivalen 3% per annum, itu per tahun. Gitu ya. Nah, skemanya seperti ini. Nah, jadi sini udah dijelasin semuanya nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Akadnya musyarakah mutahiyah ditamlik. Profil perusahaannya udah dikasih tahu juga gitu ya. Ya kayak kita beli saham juga lah ya, atau beli sukuk gitu ya, ada prospektusnya. Nah, itu penjelasannya semuanya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah pengen mendanai ini, kita tinggal danai aja. Memang sudah kita pelajari. Nah, misal ini kalau harusnya kalau ini bisa diisi, nggak bisa juga ya. Coba ya, 2 juta. Oke. Kalau saya investasiin 2 juta, maka potensi imbal hasilnya itu adalah 19.000. Ini setara dengan 13% per tahun tadi. Gitu ya. Nah, kelihatan kecil ya karena jaraknya lebih kecil juga itu apa namanya? Tenor, bukan tenor, masa proyeknya, tapi yang investasi kan juga segini kan. Nah, bayangin kalau yang tadi ini kan yang 13%. Ada juga di alami ini yang imbal hasilnya sampai 16%. Gitu ya. Yang saya lihat di alami itu antara 12 sampai 16%. Biasanya. Nah, ini proyeknya ini 12,50% yang tadi. Mungkin kita contoh lihat portofolio saya ya. Portofolio. Oke. Nah, ini contoh pendanaan yang berjalan. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk keperluan belajar ya. Jadi saya kasih contoh aja langsung. Nah, kalau misalnya, nah jadi kalau kita apa namanya kita sebagai investor kita juga punya ini ya punya apa namanya punya selera resiko yang berbeda-beda satu sama lain. Nah kalau teman-teman lihat yang penerima portofolio saya ini, maka kode-kodenya bisa dilihat di depan. EF, 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 PO, PO, AP, EF. Itu EF itu ekosistem financing, PO itu PO financing. Maka saya lebih banyak berinvestasi ke sektor-sektor yang berbasis ekosistem dan purchase order gitu. Nah, ada juga nanti yang invoice juga ada gitu. Tapi coba kita lihat contoh yang sedang berjalan ini ekosistem financing. Kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Waktu pendanaannya itu kemarin 28 Februari. 28 Februarinya juga sudah dicairkan kepada si penerima pembiayaan. Kita login. Nah, penerima pembiayaan imbal hasilnya setara dengan 14% per tahun. Gitu. Imbal hasil ujrah dari invoice. Gitu. Jadi kita kira itu bisa sambil kita pelajari perlahan juga ya, berapa kita bisa pelajari sektor-sektor usaha yang sudah ada, dan dia pengalamannya berapa kali sudah melakukan pendanaan agar kita lebih yakin, dan lain sebagainya. Karena berinvestasi di peer-to-peer itu langsung ke sektor real. Nah, jadi namanya sektor real, dia bisa nggak gagal bayar? Bisa aja. Gitu. Bisa nggak uangnya nggak kembali? Ada potensi untuk itu juga, ada resikonya juga. Makanya apa namanya imbal hasilnya juga besar gitu. Nah, setelah ini tuh sebelum kita lanjut ke apa ya ke presentasi berikutnya, kalau di bank syariah kita pernah
pernah tahu yang disebut dengan NPF, ya kan? NPF atau non-performing financing, atau kalau di konvensional NPL, non-performing loan, ya kan? Kalau di fintech peer-to-peer itu juga ada cara mengukur semacam itu, disebut dengan TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Dan itu harus ditunjukkan oleh fintech peer-to-peer di platformnya, baik itu di website maupun di aplikasinya. Makanya kalau kita buka fintech P2P, maka dia langsung muncul TKB-nya berapa? TKB 90. Yang disebut dengan TKB 90 itu tingkat keberhasilan bayar 90-nya berapa. Berarti semakin tinggi TKB-nya, berarti semakin kecil NPF-nya dalam tanda kutip. Berarti kalau gini kira-kira NPF-nya itu sekitar 3, berapa ya? 3, something gitu ya. 2,2%. Itu NPF-nya. Itu yang alami. Coba kita lihat fintech-nya Etis, dia NPF-nya berapa? Atau TKB-nya ya. Nah, TKB-nya Etis itu 98% something. Berarti yang macetnya itu sekitar berapa teman-teman? Berarti 1, something ya. Nah, berarti alhamdulillahnya fintech-fintech yang peer-to-peer itu, yang syariah terutama, TKB-nya lumayan tinggi-tinggi. Artinya tingkat keberhasilan bayarnya juga lumayan. Kayak kalau misalnya kita lihat nih, Etis tuh bilang raih potensi imbal hasil 18-24% per tahun. Setara itu per tahunnya gitu ya. Semuanya punya cara ngitungnya masing-masing. Sebelum lanjut ke presentasi, mungkin ada presentasi 2 terakhir kayaknya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Setelah kita buka-buka contoh-contoh yang barusan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah bahas sampai skema ya. Sekarang kita lanjut ke startup-startup yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sekarang itu fintech peer-to-peer lending di syariah, fintech P2P lending di Indonesia itu ada sekitar 102. Dari 102 itu 7 yang syariah. Nah, yang 7 itu ada Alami, ada Epis, ada Dana Syariah, ada Kazwa, ada Papi Putih Syariah, ada Duha Syariah, dan ada Amanah. Jadi ada 7 yang P2P syariah. Nah, teman-teman semuanya, kalau memakai fintech peer-to-peer, harus pastikan itu semua sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Jangan pernah tergoda memakai pinjol ilegal. Dan saya juga sangat jangan sampai lah, kalau bisa jangan pakai pinjol untuk mencari dana atau mencari uang atau untuk meminjam uang. Pakailah fintech itu untuk berinvestasi, gitu ya. Jadi kalaupun ya amit-amit, kalau misalnya teman-teman butuh pinjaman uang, maka pakailah fintech yang telah berizin. Fintech yang berizin itu hanya boleh mengakses 3. Ini harus diingat sama-sama. Jangan sampai ada lagi mahasiswa FEB UPN misalnya yang terjebak pinjol ilegal. Fintech yang berizin itu hanya boleh mengakses 3 dari handphone kita. Disebut dengan camilan. Kamera, mikrofon, sama location. Jadi kalau ada fintech yang minta akses lebih dari 3 ini, itu udah pasti fintech ilegal atau fintech legal yang melanggar aturan. Kalau dia minta akses ke storage, dia minta akses ke kontak, itu adalah fintech yang ilegal atau fintech yang legal tapi melanggar aturan. Fintech yang berizin juga tidak boleh melakukan promosi langsung melalui WhatsApp dan SMS. Jadi kalau dapat tawaran dari fintech apapun itu, terus lewat SMS atau lewat WhatsApp, itu udah pasti adalah fintech yang ilegal atau fintech yang melanggar aturan. Nah, oleh karenanya kita semuanya harus aware juga jangan sampai terjebak pinjol ilegal, fintech lending ilegal. Harus pakai yang legal aja. Yang legal tadi berapa? 102. Teman-teman tahu berapa fintech ilegal yang telah dimusnahkan? Nyampe 5.000 lebih. Oleh karenanya kita harus benar-benar aware
kalau udah ada mata kuliah fintech harusnya nggak boleh lagi kejebak ya. Tahu harusnya mana yang berizin, mana yang enggak. Nah, terakhir, fintech P2P syariah itu bisa jadi alternatif pembiayaan dan investasi masa kini. Jadi tadi teman-teman sudah tahu ya, kalau fintech itu menghubungkan si penerima dana dan si pemberi dana. Si penerima dana itu sebagai alternatif pembiayaan, si pemberi dana itu sebagai alternatif investasi. Ya. Imbal hasilnya juga lumayan. Nah, makanya ini juga bisa kita manfaatkan nih. Apakah kita sebagai orang yang punya proyek untuk mendapatkan pembiayaan, atau fintech, atau kita memanfaatkannya sebagai orang yang berinvestasi. Dan apa kelebihannya fintech P2P syariah itu? Atau fintech P2P secara umumnya? Satu, tidak semua fintech P2P meminta agunan. Jadi ini bisa menjadi alternatif daripada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Itu teman-teman sebagai pengantar diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum nanti kita bisa lanjut lagi lihat contoh-contoh lainnya, boleh yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, boleh juga via chat. Terima kasih. Saya serahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, ini udah ada pertanyaan di chat ya. Dari Abdullah Hussein Jailani. Kalau seandainya kita sebagai yang butuh modal dan telah masuk ke dalam fintech, namun dana yang kita butuhkan belum terkumpul semua, sementara waktu penghimpunan dana selesai, apakah dampak pengurangan akan berdampak pada lain? Oke, kalau misalnya dia belum selesai, maka kalau misalnya udah waktu pendanaannya itu udah selesai, tapi belum terkumpul juga, maka ada beberapa opsi. Abdullah. Salah satunya perpanjangan. Jadi perpanjangin jangka waktunya. Kemarin cuma sampai 20 hari, nanti tambah lagi, mungkin 20 hari lagi atau 10 hari lagi gitu ya. Atau yang kalau misalnya dia nggak terkumpul, itu ya nanti tinggal negosiasi sama si fintech-nya. Tapi fintech-nya juga nanti itu harus menjelaskan juga kepada si funders, karena ada konsekuensi terhadap si nisbahnya kan. Nah, tapi nanti dikomunikasikan itu semua gitu ya. Jadi teman-teman juga ketika misalnya kita danain itu, ketika kita majukan pendanaan, kalau misalnya nanti udah tempo waktu kampanyenya udah habis, biasanya itu ada cara-cara lah negosiasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini teknikal sekali, setiap fintech bisa punya cara-cara tersendiri, tapi biasanya pertama akan diupayakan untuk diperpanjang atau dicarikan super lendernya, ya. Super lender itu orang yang bisa, yang intinya punya dana lebih besar gitu ya, untuk bisa memberikan pembiayaan atau berinvestasi gitu. Nah, kalau misalnya nanti pada akhirnya deal-dealannya adalah tadi butuh 1M tapi ternyata 500 juta, tapi 500 jutanya tetap jadi dipakai, nah itu nanti ada kebijakan tersendiri dari fintech-nya, dan di si fintech juga akan pasti kalau ada perubahan pasti dia harus menginformasikan juga kepada si pendana. Karena ini adalah dananya masyarakat, bukan dananya si fintech. Fintech itu hanya menjadi perantaranya saja. Itu teman-teman. Itu Mas Abdullah Hussein, semoga menjawab. Iya, lebih fleksibel aja kalau udah masuk kayak gitu ya. Kalau udah masuk di situ itu akan ada proses-proses yang lebih fleksibel bisa dilakukan gitu. Silakan jika ada pertanyaan lainnya. Oh ya, di fintech ini juga dari semuanya dari semua prosesnya juga dilakukan semuanya lewat ini ya, lewat lewat internet semua lah ya. Jadi tanda tangannya juga pakai tanda tangan digital dan lain sebagainya, itu semuanya serba digital. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa nih contoh salah satu project yang saya pernah biayain di Etis gitu ya. Dia juga harus kita akan tanda tangan akad. Ada akad wakalah, ada akad musyarakahnya. Nah, dari sini kita harus lihat, kita juga harus tanda tangan akadnya, dan itu tanda tangannya itu pakai tanda tangan elektronik semua gitu ya. Jadi nggak ada yang manual lagi kalau di fintech ini.
Nah ini contoh haknya nih, teman-teman nanti yang penasaran bisa mulai buat akun di fintech syariah. Nah, yang mana aja boleh, yang penting yang berizin gitu bisa dilihat dalam itu akadnya bagaimana. Nah, ya, jadi udah ada akad wakalah agensi dan fasilitatornya. Nah, nanti kita di bawah akan bisa pelajari juga nih sebagai apa ya, topik skripsi. Nah, di bawah kita bisa tanda tangan elektronik difasilitasi oleh platform yang tercatat di OJK juga, namanya Privy. Ini akad wakalahnya. Terus ada akad musyarakahnya juga. Itu juga harus kita tanda tangani sebelum kita membiayai suatu proyek. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sudah paham? Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut sekilas bahas terkait apa ya, bagaimana resiko-resiko yang potensial muncul juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat ya, sama-sama lihat bahwa return yang dijanjikan oleh fintech itu lumayan besar, dan apa namanya, dan resikonya juga ada. Jadi makanya kita sebelum investasi juga harus paham resikonya. Jadi di fintech itu juga ada risiko telat bayar gitu ya, sampai risiko bisa mungkin adalah gagal bayar juga. Gitu. Makanya kalau di fintech peer-to-peer itu semuanya harus dilakukan apa namanya? dilakukan due diligence dengan baiklah. Tetapi kita sebagai investor misalnya, kita bisa salah satu cara kita mengidentifikasi bagus enggaknya fintech ini adalah salah satunya tadi dengan lihat TKB-nya gitu ya, tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Jadi itu TKB 90 harinya bisa kita pelajari. Semakin tinggi TKB-nya, maka semakin bagus, artinya semakin apa ya, nggak ada berpermasalahan di sana. Tadi kan kita udah lihat kalau etis itu 98 something, alami tadi 96 something. Sekarang tadi kita kasih contoh beberapa kan fintech peer-to-peer. Sekarang tadi saya udah tampilin alami sama etis. Sekarang kita lihat dana syariah. Nah, dana syariah ini dia banyak membiayai atau rata-rata proyeknya adalah membiayai sektor properti. Ya, jadi dia banyak bergeraknya di sektor properti. Ini termasuk dia punya produk KPR, semacam KPR, semacam kan, something like that, gitu ya. Dia juga punya produk itu. Di sini juga bisa kita lihat nih kalau dana syariah sama kayak tadi ya, kita bisa pertama dia udah berizin dan diawasi oleh OJK, dan berapa TKB-nya kita bisa juga lihat gitu ya. Dan di sini juga, nah tadi nih ada proyeknya. Pendanaan proyek properti di Lampung. Berapa imbal hasilnya? 16% per tahun. Yang sebelahnya 17% per tahun. Sebelahnya lagi 17% per tahun. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan yang mana kita pengen kayak gitu ya. Nah, itu semuanya. Jadi apa namanya, kalau yang nah dia juga kalau fintech itu harus menjadi anggota asosiasi juga. Nah, itu ada di POJK nih. Nah, ada Nasar ini gabung menjadi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan juga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI. Itu teman-teman sekalian, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, sebagai tambahan juga di fintech fintech ini ya, fintech syariah Indonesia juga di AFI itu ada sekitar banyak ada sekitar 20-an fintech yang telah berizin. Nah, itu juga bisa teman-teman manfaatkan untuk ini ya, untuk topik-topik riset atau topik-topik pengabdian masyarakat. Misalnya nanti kalau misalnya buat PKM gitu, terus pengen memberikan edukasi penggunaan fintech bagi pelaku UMKM di satu daerah, selain misalnya kita ajari mereka untuk bisa akses kur, menggunakan koperasi, DPR, dan sebagainya, kita juga bisa ajari mereka untuk alternatif untuk mendapatkan pembiayanya adalah dari fintech syariah. Dan yang saya ingin juga tekankan adalah bahwa dengan adanya informasi ini diharapkan teman-teman bisa lebih mengerti
perkembangan layanan keuangan syariah di Indonesia dan dunia, dan bisa memiliki alternatif-alternatif untuk berkarya di kemudian hari. Cukup sekian pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang securities crowdfunding. Securities crowdfunding itu apa? Minggu depan lah kita bahas ya. Nah, tapi kira-kira bocorannya tadi yang ditanyakan oleh Andira, kalau yang P2P itu bisa sampai 2 juta, yang STF itu bisa sampai 10 juta. Nanti kita akan bahas lebih detail di pekan depan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh tanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp saya ada di Mas Ahmad, dan juga boleh lewat Instagram juga kalau ada yang ingin ditanyakan seputar fintech syariah, atau juga mungkin teman-teman yang ingin melakukan riset tentang fintech syariah. Karena FEB UPN adalah sudah bekerja sama dengan APSI, maka kalau ada proposal-proposal penelitian dan lain sebagainya, kita akan dukung juga. Gitu ya. Misal butuh data, pengen wawancara pakar, wawancara CEO fintech, dan lain sebagainya, kita juga bantu. Itu salah satu bagian daripada kerjasama yang kita komitmen dengan FEB UPN Veteran Jakarta. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Andika. Waalaikumsalam, makasih Pak.